Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku ini. Sebelumnya, aku ingin berterima kasih dulu bagi teman-teman semua yang udah mampir ke channel ini. Aku berharap dengan adanya channel ini bisa membantu kita semua untuk lebih sadar akan pentingnya financial literacy atau pentingnya berinvestasi. Semoga video ini bermanfaat. Please enjoy the video. Nah, teman-teman, pada hari ini aku ingin membahas tentang apa sih? Pada hari ini aku ingin membahas tentang barang-barang apa aja yang aku tidak beli atau aku berhenti beli sebagai seorang minimalis, teman-teman. Yang pertama, teman-teman, yaitu alkohol. Jadi aku sama sekali menghindari pembelian yang satu ini, teman-teman, karena aku tidak mengonsumsi alkohol. Menurutku pribadi, kalau misalnya kita memiliki candu terhadap alkohol ini juga nggak akan baik, teman-teman. Yang pertama, kita mungkin nggak akan baik untuk kesehatan kita. Yang kedua, nggak akan baik untuk kesehatan kantong kita juga, teman-teman. Kalau misalnya kecanduan, kita bakal nge-spend banyak banget uang untuk membeli barang tersebut, ya, teman-teman. Nah, kalau di tempat aku bekerja ini, di China, itu kebetulan mereka memiliki suatu budaya di mana kalau misalnya mereka ingin menjalin suatu relasi, mereka pasti biasanya bisa minum bareng, makan bareng. Cuman biasanya aku nggak ikut minum-minumnya, teman-teman. Nah, pembelian barang kedua yang tidak aku lakukan adalah rokok, teman-teman. Jadi kenapa aku nggak membeli rokok? Karena aku pribadi, aku kurang suka dengan yang satu ini, ya, teman-teman. Tapi jangan salah paham, aku nggak against orang-orang yang merokok, karena sebenarnya itu adalah pilihan kita masing-masing, teman-teman. Apakah teman-teman ngerokok atau enggak. Namun kalau aku pribadi, aku menghindari pembelian yang satu ini. Karena sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir dari segi finansial, kalau misalnya kita kecanduan atau kita sering ngerokok nih, teman-teman, itu juga mungkin nggak akan baik. Yang pertama untuk kesehatan kita, yang kedua itu bisa berdampak buat kantong kita juga, teman-teman. Ini contoh aja ya, teman-teman. Kalau misalnya kita adalah seorang perokok nih, contoh kita membeli rokok, satu rokok harganya 50.000, teman-teman. Kemudian dalam satu bulan kita membeli 6 pak rokok, otomatis itu akan menjadi 300.000 per bulan. Apa yang terjadi kalau misalnya kita nggak membeli rokok dengan 300.000 ini, kemudian uang 300.000-nya ini kita taruh di instrumen investasi yang menghasilkan return sebanyak 15% per tahun. Kemudian kita compound terus-menerus, kita investasikan terus-menerus selama 30 tahun, teman-teman. Uang rokok yang 300.000 ini akhirnya bisa menjadi 2 miliar lebih sedikit, teman-teman. Nah, bayangin uang 300.000 yang kita compound terus-menerus dalam jangka waktu lama dengan return, kita bisa jadi 2M, ya, teman-teman. Jadi jangan melihat uang itu kecil. Kalau misalnya uang tersebut kita investasikan dalam jangka panjang, uang tersebut bisa jadi luar biasa future value-nya, teman-teman. Itulah mengapa aku pribadi kurang suka melakukan pembelian yang satu ini. Tapi ini subjektif, ya, teman-teman. Bukannya berarti aku melarang teman-teman untuk membeli barang ini, karena ini adalah pilihan hidup masing-masing. Setiap orang pasti emang memiliki money dial yang berbeda-beda. Kalau teman-teman belum tahu apa itu money dial, teman-teman bisa coba ke video yang sebelumnya. Di sana aku ada membahas tentang money dial juga. Barang yang berhenti aku beli lagi adalah air mineral botolan, teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu life hack yang udah aku pakai selama bertahun-tahun dari zaman aku sekolah dulu, teman-teman. Karena kalau misalnya kita membeli air dengan air galon itu adalah air mineral dengan hitungan per liter paling murah, teman-teman. Nah, jadi aku memiliki satu botol minum, dimana kalau misalnya aku pengen berpergian kemana-mana nih, aku selalu mengisi botol minum di rumahku itu dengan air, ya, teman-teman. Jadi aku di rumah, aku isi air, kemudian aku pergi tinggal bawa airku itu. Jadi aku tidak perlu menghabiskan uang untuk membeli air botolan di luar sana, teman-teman. Dengan melakukan hal ini, kita bisa mengirit lebih banyak uang, dan uang yang kita irit itu akhirnya bisa kita investasikan. Dan kalau misalnya kita lakukan dalam jangka panjang, itu bakal menghasilkan uang yang besar buat kita juga, teman-teman. Kemudian, barang yang aku berhenti beli adalah transportasi, teman-teman. Jadi aku juga tidak memiliki kendaraan bermotor, mobil, atau sepeda, atau apapun. Tapi ini mungkin agak sedikit subjektif, ya, teman-teman. Karena kondisinya emang aku kebetulan sedang bekerja di luar negeri. Dan di luar negeri ini, di China, ini kebetulan memiliki transportasi umum yang luar biasa lengkap, teman-teman. Jadi kita pengen ke titik manapun di kota, itu udah ada subway, udah ada titie, udah ada bus, udah ada sepeda umum yang bisa dibuka pakai aplikasi. Jadi secara nggak langsung sebenarnya kita nggak perlu memiliki transportasi lagi, teman-teman. Kita mau kemana-mana, transportasi di sini, transportasi umumnya udah lengkap banget, ya. Dan juga kalau misalnya kita punya transportasi nih, kita punya mobil, itu sebenarnya kita nggak cuma mengeluarkan uang untuk membeli mobil itu, teman-teman. Tapi kita ada juga nih, kita misalnya harus biaya parkir, biaya maintenance, misalnya biaya pajaknya, apalagi kalau misalnya kita membeli mobil tersebut dengan menggunakan cicilan, ya, teman-teman. Cuman kalau misalnya keadaannya di Indonesia mungkin bisa berbeda, karena mungkin teman-teman akan menggunakan mobil ini untuk keperluan teman-teman. Atau ada juga nih orang yang emang pekerjaannya membutuhkan mobil tersebut, bisnisnya membutuhkan mobil tersebut, ya mungkin itu bisa berbeda. Cuma kalau misalnya kita ingin beli cuman tujuannya untuk
pamer atau cuman untuk nunjukin ke orang lain, itu menurutku itu adalah hal yang harus dihindari teman-teman. Karena kalau misalnya mobil kita beli itu sebenarnya adalah suatu liabilitas kalau misalnya mobil itu nggak menghasilkan. Contohnya nih, kalau misalnya kita punya uang 500 juta ya teman-teman. Kalau misalnya kita beli mobil 5 tahun kemudian, mungkin harga mobil ini udah turun teman-teman. Di harga mobilnya udah menjadi contoh jadi 300 juta atau 400 juta atau mungkin bisa lebih rendah. Nah, sedangkan kalau misalnya 500 juta ini kita pakai untuk membeli properti atau kita gunakan untuk investasi. Contohnya kita beli rumah dengan harga 500 juta. Dalam 5 tahun, rumah ini harganya udah naik teman-teman. Kita udah mendapatkan capital gain. Ya, mungkin rumahnya udah jadi 700 juta, 800 juta, atau mungkin bisa jadi 1 miliar lebih kalau misalnya rumahnya terletak di lokasi yang makin maju ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita mau keuangan kita sehat, kita harus lebih mengutamakan untuk membeli aset ketimbang liabilitas ya teman-teman. Jadi selagi masih muda, kita gunakan sebagian besar dari uang kita untuk membangun aset kita dulu. Kalau misalnya nanti aset kita udah jadi, aset kita udah menghasilkan uang yang luar biasa gede, baru uang passive income itu bisa kita gunakan untuk membeli keperluan lain ya teman-teman. Jangan di awal kita masih belum punya aset, kita langsung hajar beli liabilitas teman-teman. Itu bakal ngerugiin kita dalam jangka panjang nantinya. Kemudian barang yang aku berhenti beli lagi adalah makan siang teman-teman. Jadi aku selama ini udah berhenti untuk membeli makan siang, tapi ini situasional juga ya teman-teman. Jadi kebetulan di tempat aku bekerja di luar negeri ini, di kantorku, tiap siang aku selalu diberikan makan dari kantorku. Cuman seringkali para kolegaku terkadang mungkin kurang cocok sama makanan kantor, mereka juga membeli makanan di luar teman-teman. Namun kebetulan area tempatku bekerja ini adalah CBD atau Central Business District. Jadi di luar kantor itu ada banyak banget tempat makanan, restoran dan semacamnya teman-teman. Namun aku pribadi, aku selalu memanfaatkan fasilitas kantor ini. Dengan aku makan di kantor, aku bisa menghemat uang makan siangku. Dan uang dari makan siangku itu bisa aku gunakan untuk investasi lagi ya teman-teman. Berikutnya yang tidak pernah aku beli lagi atau berhenti aku beli, ini adalah ngopi-ngopi cantik teman-teman, atau ngopi-ngopi mewah. Jadi aku pribadi emang jarang banget minum kopi, aku bukan coffee person. Namun kalau misalnya aku ingin minum kopi pun, aku lebih sering untuk menggunakan kopi saset teman-teman. Karena dengan kita seduh sendiri, kita beli kopi saset, itu otomatis uang yang kita perlu keluarkan untuk kopi ini bakal lebih kecil ketimbang kita beli kopi yang misalnya kopi mewah, yang udah brand gede, itu otomatis bakal jauh lebih mahal ya teman-teman. Karena menurut aku pribadi, kalau misalnya kita beli kopi di luar sana, seringkali harga kopinya itu udah overpriced teman-teman. Udah lebih mahal dari harga kopi yang seharusnya, atau di atas harga wajarnya. Contoh, kalau misalnya kita pengen beli kopi di luar sana, mungkin bisa puluhan ribu, bisa 30.000, 40.000. Sedangkan kita seduh sendiri di rumah, mungkin itu bisa lebih murah dari 5.000 per serving teman-teman. Namun itu semua kembali ke pilihan teman masing-masing. Ini subjektif ya teman-teman. Berikutnya yang aku tidak beli lagi adalah, aku udah nggak begitu menginap di hotel teman-teman. Jadi kalau misalnya aku ingin jalan-jalan, aku sering kali menggunakan yang namanya Airbnb. Waktu itu aku pernah pergi untuk ke Shanghai, bukannya aku menyewa kamar hotel, aku malah menyewa Airbnb teman-teman. Karena dengan menggunakan Airbnb itu otomatis kita bisa menghemat banyak banget uang ketimbang kita harus menyewa kamar hotel ya teman-teman. Dengan kita melakukan pengiritan ini, otomatis biaya yang kita perlu keluarkan akan jauh lebih minim teman-teman. Ngomong-ngomong soal jalan-jalan, jadi dulu aku juga memiliki satu kebiasaan di mana aku suka membeli souvenir ya teman-teman. Aku juga sekarang udah berhenti membeli barang yang satu ini. Jadi kalau misalnya aku ingin jalan-jalan pun, aku cenderung nggak membeli souvenir untuk diriku sendiri. Kalau dulu aku suka banget nih, misalnya pergi ke suatu tempat, kemudian aku beli souvenir, beli barang-barang yang bisa mengingatkan akan tempat itu. Contohnya seperti misalnya tempelan kulkas, atau misalnya gantungan kunci, atau barang pajangan, atau apapun. Namun sekarang kalau misalnya aku jalan-jalan ke tempat lain, aku lebih prefer untuk memiliki kenang-kenangan berupa foto digital ya teman-teman. Jadi aku mengganti souvenir dengan foto digital teman-teman. Berikutnya yang tidak aku beli sebagai seorang minimalis adalah dekorasi rumah teman-teman. Karena menurut aku pribadi, kalau misalnya dekorasi rumah ini nggak akan begitu efek terhadap kehidupanku. Namun ingat ya teman-teman, kalau misalnya ini adalah opini pribadi dan mungkin opini setiap orang beda-beda ya teman-teman. Ada yang suka rumahnya misalnya ada dekorasi, mungkin dengan memiliki banyak dekorasi di rumahnya mereka mungkin lebih memiliki mood yang lebih bagus. Akhirnya dengan mood yang lebih bagus mereka malah bisa lebih produktif. Jadi itu emang kembali ke orangnya masing-masing lagi. Namun kalau aku pribadi, produktivitasku tidak dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya dekorasi di rumah. Berikutnya, barang yang aku berhenti beli sebagai seorang minimalis adalah barang-barang fashion teman-teman.
Jadi bukannya aku sama sekali nggak beli, tapi aku emang mengurangi pembelian barang-barang fashion. Mungkin sesuai fakta yang ada di lapangan bahwa aku bukan seorang yang fashionable banget. Bahkan aku masih cenderung menggunakan baju-baju lama, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman perhatiin, aku masih pakai baju yang dari tahun 2013, 2014. Namun di sini aku bukannya berkata bahwa fashion itu nggak penting ya teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui, fashion itu tetaplah penting. Apalagi kalau misalnya kita mau baru pertama kali bertemu orang, kita mau memiliki first impression yang bagus, itu otomatis kita harus berpakaian yang lebih layak atau misalnya lebih rapi, teman-teman. Karena first impression itu sangat penting, teman-teman. Tapi kalau menurut aku pribadi, barang fashion ini bukan barang-barang yang penting-penting banget atau bukan barang yang compulsory banget. Aku juga sebenarnya terinspirasi dari toko-toko sukses ya, teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin, sebenarnya di luar sana banyak nih toko sukses seperti Bill Gates atau Mark Zuckerberg. Kalau misalnya teman-teman perhatiin, mereka pakai baju yang itu-itu aja, teman-teman. Tiap hari pakai bajunya sama. Itu karena apa, teman-teman? Karena dengan mereka harus memilih baju, itu otomatis mereka harus membuat lebih banyak keputusan dalam hari itu, teman-teman. Dan kita ini manusia memiliki kecenderungan, semakin banyak keputusan yang kita buat, maka akan semakin nggak bagus keputusan yang kita ambil, teman-teman. Jadi mereka berusaha untuk membuat semuanya lebih efisien, makanya mereka selalu menggunakan pakaian yang cenderung itu-itu aja, teman-teman. Itu tujuannya supaya mereka tidak banyak dalam mengambil keputusan, dan mereka menggunakan energi otaknya untuk mengambil keputusan-keputusan yang lebih penting, teman-teman. Nah, berikutnya sebagai seorang minimalis, yang aku berhenti beli lagi adalah elektronik keluaran terbaru ya, teman-teman. Kan biasa ada tuh kalau misalnya orang yang memiliki kebiasaan untuk langsung membeli HP keluaran terbaru, kalau misalnya ada versi barunya mereka langsung beli. Namun kalau aku pribadi, aku bukan orang yang seperti itu, teman-teman. Tapi bukan berarti itu salah ya kalau misalnya mereka emang pengen beli, itu karena mungkin money dial mereka di situ. Namun kalau aku pribadi, aku tidak melakukan hal ini. Jadi kalau misalnya barang yang aku pakai belum meninggal, biasanya aku nggak beli, teman-teman. Contohnya kalau misalnya HP nih, kalau misalnya HP yang lama aku masih berfungsi, sampai akhir hayat akan aku pertahankan, teman-teman. Jadi aku nggak bakal beli beli HP yang baru kalau misalnya HP yang lama ini belum rusak, atau misalnya aku masih belum butuh-butuh banget ya, teman-teman. Bahkan HP yang aku gunakan ini udah lumayan tua ya, usianya udah bisa sampai mungkin sekitar 4 tahun, teman-teman. Nah, berikutnya barang yang aku berhenti beli lagi adalah online subscription, teman-teman. Jadi bukan berarti aku berhenti beli semuanya, cuman aku mengurangi online subscription yang tidak aku perlukan, teman-teman. Online subscription itu contohnya seperti kayak misalnya Netflix atau HBO atau aplikasi-aplikasi berbayar lainnya atau apapun itu, teman-teman. Jadi aku pribadi, aku mengurangi semua pembelian online subscription ini. Yang aku beli adalah memang yang benar-benar aku butuhkan aja. Contohnya seperti VPN. Kalau misalnya di China, kita emang perlu banget nih yang namanya VPN. Karena kalau misalnya kita nggak memiliki VPN, kita nggak bisa mengakses situs dari luar negeri, teman-teman. Buka YouTube juga nggak bisa, teman-teman. Nah, kemudian terakhir, jadi barang-barang yang tidak aku beli adalah barang-barang yang tidak aku perlukan ya, teman-teman. Nah, jadi kenapa sih aku nggak membeli barang-barang yang tidak aku perlukan? Karena menurutku, kalau misalnya kita membeli barang-barang yang tidak kita perlukan, itu sama aja kita bertentangan dengan konsep hidup minimalis ini, teman-teman. Karena semakin banyak barang yang kita miliki, energi yang kita perlukan untuk mempreserve semua barang-barang tersebut, itu bakal lebih tinggi, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita banyak barang, otomatis kita bakal lebih terkuras energinya untuk bisa merawat semua barang kita itu, teman-teman. Nah, selain lebih sedikit energi yang kita perlukan, secara finansial kita juga bakal lebih terbantu nih, teman-teman, kalau misalnya kita hidup minimalis. Jadi itulah kenapa aku lebih memilih untuk hidup minimalis. Karena dengan begitu kita bakal lebih memiliki keluasan akan uang kita, teman-teman. Lebih banyak uang yang bisa kita sisihkan untuk porsi investasi kita. Karena aku sangat suka dengan satu prinsip yang namanya investasi ini, teman-teman. Dimana kita membuat uang bekerja buat kita, uang tersebut menghasilkan uang untuk kita, teman-teman. Jadi istilahnya uang itu harus bekerjanya lebih keras dari kita, teman-teman. Uang itu harus bekerja keras untuk menghasilkan uang lagi untuk kita. Sekian pembahasanku pada kali ini tentang barang-barang apa aja sih yang aku berhenti beli sebagai seorang minimalis. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga juga bisa memberikan insight. Dan ini semua adalah opini pribadi ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman berbeda, itu nggak apa-apa, itu wajar banget. Nah, akhir kata aku udah taruh link sosial media aku di sebelah sini. Teman-teman boleh add. Kemudian teman-teman bisa like video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat. Atau teman-teman juga bisa dislike kalau misalnya teman-teman merasa video ini nggak bermanfaat. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Kami mohon bantuan teman-teman untuk subscribe dan like video ini agar bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Setiap dukungan dari teman-teman sekalian akan sangat berarti buat kami. Selamat menikmati konten dari kami. Semoga bermanfaat.